hari Senin ini. Semoga kita semua semangat untuk menjalani seminggu ke depan. Apalagi ini adalah menjelang hari-hari di mana kita akan memasuki tahun yang baru. Saya Kak Rose tetap menemani Anda di acara Rempi. Baik, ada berita apa hari ini di pojokan ya? Sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan. Tentunya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kita menuju ke updatean tentang artis inisial BJ yang kemarin hari Jumat dini hari tertangkap pada kasus narkoba ya. Karena kayaknya ya, karena kita juga nggak jelas ini pihak kepolisian ini kalau ini artikelnya Senin ya, tanggal itu jam 11.38 bahwa pihak kepolisian memberikan keterangan seputar penangkapan Bobby Joseph gitu ya. Bobby Joseph ditangkap itu berdasarkan laporan masyarakat, kemudian diamankannya pada Jumat dini hari. Barang bukti yang diamankan itu adalah narkoba jenis sabu ya, hampir 0,5 gram begitu ya. Dan juga ini Bobby Joseph itu diduga bukan cuma sekedar pemakai ya. Dia mengaku pemakai dari sejak tahun 2015. Tapi ada dugaan juga bahwa dia selain pemakai juga perantara narkoba begitu. Bahkan ada akunnya untuk menawarkan obat-obatan terlarang ini, termasuk juga obat jenis apa itu namanya, gorila gitu ya gitu. Oke. Nah, kita sebenarnya udah pernah press con-nya tadi pagi jam 10 di Pengadilan Negeri Tangerang. Kita sebenarnya pernah beberapa kali wawancara Bobby Joseph, apalagi ketika muncul berita di tahun 2018 ya atau 2017 bahwa Bobby Joseph itu aktor yang dulu terkenal di sinetron Candy itu tiba-tiba sekarang bekerja sebagai ojek online gitu. Terus kita juga sempat tanya rumpian kata. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Yang kata yang kita pilih waktu itu adalah narkoba. Tahun 2018, 2015 dia bilang dia sudah mulai menggunakan sabu-sabu. Apa jawabannya, seperti apa gestur tubuhnya, kita lihat yang berikut ini. Ya udahlah, coba kita coba apa nih postingan jadi nelpon nggak? Mau jadi nelpon nggak Kabid Humas Polda Metro? Huh? Jadi telepon kah? Nggak jadi? Nggak jadi, oke baiklah ya. Karena di press con-nya udah keterangan sudah cukup jelas dari pihak kepolisian gitu ya, kita tunggu aja gitu. Jadi katanya ini Bobby Joseph ini membantu sebagai perantara obat-obatan terlarang itu dan diedarkan ke kalangan-kalangan tertentu. Siapakah yang dimaksud dengan kalangan tertentu itu? Apakah artis-artis atau apa ya kan? Oke, nanti aja kita cari lagi update-nya ya. Yang berikut ini juga yang terbaru nih dari postingan Lambe Turah, betul gitu ya. Ini tentang Thalita Latief lagi nih. Hengpong jadul di mana-mana ya kan, padahal nggak ada foto mukanya. Jadi Thalita itu kemarin lagi menonton bioskop, ganti gambarnya. Lagi nonton bioskop begitu ya. Terus gitu ada sosok satu cowok ini begitu ya. Gitu. Terus ya orang curiga siapakah cowok itu? Apakah cowok yang kemarin dituduhkan sebagai temannya yang istrinya marah-marah karena suaminya ini suka WhatsAppan malam-malam sama Thalita Latief gitu. Terus ya netizen nyari, kok tatonya sama gitu. Apakah dia? Ya mungkin kalau berteman mungkin ya kan gak apa-apa, dia juga lagi proses ini kan bercerai gitu ya. Atau deh nanti kita undang aja Thalita Latief, kita tanya. Oke, kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Atau mau ada berita lagi yang mau dibahas? Ada? Tentang Nikita Mirzani? Enggak. Ya udah ya, karena ada petisi. Rame lah pokoknya di dunia maya itu, beritanya rame-rame sampai pusing aku juga liatnya ya. Petisi ini, petisi itu, petisi anak, ya banyak sekali. Kita ke bintang tamu kita aja di dunia nyata ya, yang sudah hadir di studio. Kita lihat dulu profilnya Mahalini dan Clara Bernadette berikut ini. Yang hadir di studio ada Mahalini dan Clara Bernadette. Ya, aduh cantik-cantik sekali bintang tamu saya hari ini, sama seperti saya ya. Jangan protes kamu di pojokan. Tapi tetap kalian duduk di sini ya biar panas. Kita langsung pemanasan di hari Senin ini. Langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mahalini. Yes. Ada takut. Fitnah atau fakta, Mahalini? Kalau lagu Kamu Sisa Rasa yang belum ada 2 bulan dirilis itu udah ditonton 18 juta kali dan viral di TikTok. Dan kamu mendapatkan penghargaan artis pendatang baru di IMA 2021. Itu semua karena kamu setiap kali nulis lagu itu selalu datang dari hati dan pengalaman pribadi. Fitnah atau fakta? Fakta.
Fakta yang ini ya, Yes. sisa rasa. Ya. Sisa rasa. Nih coba kita lihat ya, kita lihat video klipnya dan kita lihat ini udah 18 juta ini kayaknya, tapi itu ya mungkin udah nambah kali ya sekarang ya gitu ya. Coba kita lihat video klipnya kayak apa sih sisa rasa ini, lihat ini. Selalu ya ke sini ya. Cerita dong, Nangis. waktu kamu nulis itu dalam keadaan apa sih waktu itu, kapan? Pas itu aku nulis waktu mama nggak ada. Memang ada. Berarti itu 2 bulan lalu Ya, Nulisnya apa 2 yang- bulan lalu, 3 bulan lalu lah. Apa yang sedang berkecamuk pada saat itu, pada saat kamu nulis lagu itu? Lagi ngerasa kayak waktu itu kayak kenapa sih kalau kita sedih Mm-mm. kenapa nggak langsung hilang, ngerti gak sih? Karena kenapa ada rasa kangen, kenapa harus ada rasa sedih, maksudnya kenapa kesedihan itu harus ada gitu loh, gitu sih. Itu masih sampai sekarang Masih lah, sakit banget rasanya, sakit lah, sakit. sakit dong. Nah, terus dan kamu juga sempat ketika kamu dapat penghargaan kamu menulis di Twitter gitu ya. Ini tulisannya. Aduh, kecil-kecil amat tulisannya. Sampai sekarang rasanya masih mau nangis, pengen peluk mama. Aku masih ngerasa nggak enak karena nggak semua kesebut. Selain waktu hanya 30 detik, di otakku cuma pengen mama duduk di sana nonton. Terus biasanya storyin anaknya yang manja ini, miss you mama, pengen bilang sama mama, Mylins masih di sini sama aku. Apa tuh? Sama aku, Iya. Mylins tuh fanbase aku. Oh. Jadi Mylins itu kayak mama yang, maksudnya dulu tuh mama yang atur semua gitu loh. Jadi dia yang atur, kalau sekarang kan nggak bisa, jadi harus aku yang handle sendiri gitu. Sama adalah orang-orang aku di balik itu gitu. Kamu sendiri kalau dengar lihat video klip kamu tadi gitu, gimana perasaan? Aku masih suka Parno. Kamu masih suka Parno? Masih suka Parno. Maksudnya aku tuh kadang orang ngetek kan di story atau di IG gitu. Ngetek kan biasanya kalau kita ada kelihatan mention itu kan. Nah, kalau Adisa rasa aku skip langsung kayak gitu. Karena masih suka keinget gitu loh. Ya tadi itu. Iya, jadi kayak takut aja, nangis gitu. Kalau lagi kangen mama baru aku kayak gitu. Kadang kalau orang ya mention aku skip gitu. Bukan karena nggak mau nginget mama atau nggak mau lihat, karena kan kita Ada kadang nggak. rasanya, rasa sedihnya itu ya. Iya, masih parno gitu rasanya, sampai segitunya gitu, masih segitunya. Kalau nyanyiin gimana? Fine. Oke, coba kita nyanyiin. Kita dengarkan Sudah apa tuh, Kak? Sisa Rasa. Dan ini juga viral di TikTok, banyak orang yang menggunakan atau merasa relate juga dengan lagu ini gitu ya. Oke, Ini kita karena banyak lanjut. kehilangan juga kan kemarin. Banyak, ya banyak. Oke, lanjut sekarang ke Clara Bernadette. Clara, fitnah atau fakta? Kalau kamu, Ya, 6 November lalu itu akhirnya menikah, ya. Dan pasangan kamu ini adalah pasangan yang tidak pernah kamu publish di mana-mana. Bahkan kamu posting dilamar aja sesudah seminggu terjadi lamaran itu. Itu karena kamu trauma. Dulu-dulu pernah posting-posting pacaran lama, nggak jadi. Jadi ngapus-ngapusinnya agak PR gitu. Fitnah atau fakta? Masalah nikahnya fakta. Fakta, nggak pernah postingnya. Sebenarnya kalau posting dia sih beberapa kali diposting di stories, di feed juga ada, tapi memang nggak sesering itu aja. Nggak sesering. Gitu karena itu ada trauma. Takut kalau kebanyakan. Trauma sih enggak, memang mungkin karena aku anaknya menjaga personal life dan enggak kali. Jadi akhirnya buat personal life itu aku emang jarang buat posting. Oh, buat posting. Tapi ini ada juga postingan Iya, pernikahannya. ini kan akhirnya banyak diposting. Yang udah happy ya, pengen posting, pengen sharing. Jadi ini pengantin baru ya, Bu? Iya. Aduh, betul. gimana rasanya kehidupan pernikahan? Seru, Seru. seru. Nikmatin aja. Oh iya. Ini dia masih di masa pandemi. Udah bulan madu belum? Belum sempat, Belum sempat. karena kan Karena karantinanya 10 hari ya. Karantina juga kalau mau keluar negeri susah ya. Ada rencana mau kemana? Enggak? Pengen sih liburan keluar negeri, keluar kota, cuman belum sempet aja. Belum sempat aja. Lanjut. Fitnah atau fakta? Mahal ini. Waduh, takut banget. Kalau tuh. kamu pernah dan masih suka di DM sama pengacara kondang yang inisialnya depannya HP, Hotman Paris, fitnah atau fakta? Kenapa pernah di DM? Iya pernah di DM. Pernah. Pernah emang? Pernah. Gimana? Hi dear, gitu. Iya. Cuma karena kita lihat di postingnya ya lihat mah. Aduh, dia ngefans sama kamu kayak mahal ini tuh.
Aku baru lihat loh, hati, sumpah, aku baru lihat, aku baru tahu. Lagi belum dijawab pasti. Hati. Aku baru tahu. Kamu baru tahu? Baru tahu. Astaga, kita lebih kepo ya. Oh gitu ya? Aku soalnya kadang kayak notif kadang nggak kelihatan kan kalau misalnya komen, kadang juga ke apa sih kelewat gitu Kelewat sama gitu. yang lain. Ada nih tuh beberapa kali. Oh iya. Kamu balas nggak? Hai Dir, kamu balas nggak? Jadi aku baru tahu tuh udah lama. Hah? Oh udah lama. Waktu itu pernah jadi bintang tamunya juga? Enggak. Nggak pernah. Ketemu? Enggak. Nggak pernah ketemu? Oh ngefans berarti. Iya benar-benar. Oke lanjut. Clara, Vita atau fakta? Bahwa kamu pernah bilang 3 hal yang gak akan kamu lakukan adalah 1. Main sinetron, 2. Bikin channel YouTube, dan 3. Main TikTok. Fitnah atau fakta? Kayaknya mengucapkan secara langsung banget kayaknya enggak. Tapi masih nggak nih? Tapi memang kalau masalah sinetron lagi fokusnya ke film. Kalau Masalah YouTube, YouTube channel, kayaknya lagi belum ada waktu belum buat ada. YouTube Kalau channel. TikTok? Kalau TikTok aku Instagram aja jarang dimainin. Iya. Jadi gimana kamu mau anaknya main kurang TikTok? sosial media ya? Iya. Anak rumahan gitu Bu? Enggak juga, cuman emang jarang main media sosial aja. Ya, kamu kalau misalnya seandainya Clara kamu tidak di dunia film, tidak ada waktu itu kesempatan untuk main film, kamu tuh cita-citanya apa sih? Pengen jadi apa? Dulu aku dulu kuliah tuh ngambil hubungan internasional, sempet pengen nyobain kerja di NGO, Oh. terus sempet tertarik di bidang bisnis juga. Oh gitu ya. Tapi ya ternyata dunia film Iya, lebih menagih ya. Iya. Oke, dan ini Mahalini juga sekarang kayaknya udah mulai ketagihan juga nanti ya main filmnya. iya, Ya benar. oke. Mahalini, Vita atau fakta? Abdul. Kalau kamu salah satu cita-cita kamu ya adalah pengen banget punya pacar yang juga terkenal supaya kamu bisa nemenin dia manggung, dan pas dia manggung itu dia bisa nyebut-nyebut nama kamu sebagai orang yang menginspirasi dia. Vita atau fakta? Pasti habis lihat Twitter aku ya, ini siapa yang nyari, coba ngaku. Gitu ya Bang, jujur. Maksudnya bukan masalah terkenal, pengen punya pacar terkenal, enggak. Cuma pengen disebut di atas panggung. Bukan disebut. Ini kenapa ada foto? Kenapa? Karena katanya kriterianya cocok sama Rizky Febian. Bukan, ini nggak ada sangkut paut sama Kak Iki, nggak ada. Nggak ada. Terus? Jadi kenapa ke Iki ya? Ya, soalnya ada komen-komen teman-teman kamu di bawahnya ini yang ingin kita highlight ya kan. Rizky Febian hati-hati. Enggak, Di komentar kita hati-hati di jalan. Enggak, Banyak enggak, banget loh dia bertebaran hati-hati dari Hotman Paris. Rizky Febian. Aduh sumpah takut banget ini. Jadi yang tentang yang manggung itu maksudnya bukan pengen punya pasangan yang terkenal terus akhirnya gimana, enggak. Maksudnya kayak bukan pengen disebut juga, enggak. Maksudnya pengen punya pasangan yang selalu bisa support dan nemenin gitu loh. Bukan nemenin dalam hal selalu menemani, enggak. Selalu support aja gitu. Emang Terus belum punya ya? belum. Kalau memang Belum gitu. Belum. kalau emang mau nemenin manggung ya kan lebih bagus. Nah kalau masalah itu itu kita teman, bener teman. Itu ada teman kamu yang godain Ubah, gemes banget Nah kalian. gitu, jadi ini kerjaannya Ziva udah pasti nih. Terus kata Siva juga kayaknya sih cocok sih kalau Ini tuh kerjaannya dia suka, dia malah dia tuh suka mulut gemes. manusia. Dia suka gemes kalau ngelihat aku tuh gimana ya, aku kan suka nyomblangin orang nih. Misalnya aku suka, misalnya Ziva lagi suka sama siapa, terus aku tuh kayak bener-bener udah sini gue somblangin, tapi bener-bener selalu pacaran. Nah dia tuh kayak pengen jadi aku gitu loh, kayak Pengen membalas. terus Dia sekarang jadi sama siapa? Kamu comblangin sama siapa? Gak ada. Siapa gimana? Siva. Ziva nggak ada nyomblangin aku gitu. Enggak ya, sama siapa sekarang dia? Oh dia, Heeh. ada deh. Ada lagi, pilot juga nggak? Ada deh. Nggak boleh dong. Oke, baiklah lanjut. Clara, Vita atau fakta? Oke, baik. Oh, udah habis ya. Sekarang Rubian cepat. Oke, siapa duluan? Clara dulu ya, Rubian cepat. Jadi ini dalam waktu 30 apa 60 detik? 60 detik ya, 60 detik. Kita ada beberapa pertanyaan, kamu harus menjawab semua pertanyaan ini dalam waktu hanya 60 detik. Lewat dari itu ada hukumannya. Wow, apakah itu? Kamu hukumannya harus telepon Rizky Febian. Oke, kita mulai. Clara dulu. Kita mulai 60 detik dari sekarang. 3 keuntungan punya suami di luar dunia hiburan. Gimana? 3 keuntungan punya suami di luar dunia hiburan. Selalu ada yang mensupport, selalu ada. Apa ya? Bisa menemani di kapan aja? Bisa menemani. 3 cara biar nggak baper saat ada adegan mesra sama lawan main. Biasanya aku memang selalu profesional,
memang selalu jadi teman dekat dan put boundaries. Oke. Ciri rekan aktor atau artis yang nggak enak buat diajak kerja bareng, 3 ciri-ciri. Nggak bisa diajak ngobrol, main sendiri, dan jadi sutradara buat main. Oke. 3 ciri film yang nggak akan kamu ambil, itu jenis apa? Atau Aduh, ceritanya apa? lagi nggak ada ya. Semua Cuma ada. aduh nggak bisa. Semua seru ya. Semuanya seru. Oke. 3 kesalahan suami yang nggak akan kamu maafin. Nggak setia, tukang bohong, tukang nipu. Apa sih? Oh my god. Dia yang kalem aja dia bisa panik loh ya. Itu Kan? Tapi bisa itu dijawab semua. Jawab semua. Dijawab semua. Jadi film yang nggak akan kamu ambil adalah tadi Nggak bisa. nggak bisa, mau aja semua ya. Semuanya ada tantangannya sendiri. Ada sih, dan tantangannya. semuanya seru sih. Jadi setan, oke ya. Ah, Antagonis. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya film yang agak gimana gitu, nggak apa-apa. Gimana gimana tuh? Gimana? Nggak apa-apa ya. Oke, Mali nih jangan ketawa-ketawa. Ya. Giliran kamu nih sekarang. Takut. Sama. Kalau kamu ada hukumannya ya. Jangan. Takut. Oke, siap 60 detik Mali nih dimulai dari sekarang. 3 tips supaya lagu bisa viral. Harus dari hati, harus dari konsep sendiri, terus juga ikhlas. Oke, 3 hal yang nggak enak setelah kamu terkenal. Kadang dinilai banget, terus ini itu harus ngikutin netizen kadang, terus juga pressure. Pressure. 3 pengalaman tentang cinta yang bikin sakit. Mohon restu, sisa rasa, terus juga di ghosting. Di ghosting, oke. Nggak sih, sakit. 3 hal nyebelin dari sahabat kamu, Siva. Nggak ada! Harus Apa apa? ya? Dia lama balas, terus angkat telepon susah, terus juga apa ya? Dia bawel banget. Bawel banget. 3 hal yang orang nggak tahu tentang kamu. Apa? 3 hal yang orang nggak tahu tentang Mahal ini. Aduh, nggak tahu, semua orang tahu. Apa? Masa? Aku lola banget tahu sih. Aduh, nggak tahu ini, nggak tahu semua. Ayo. Apa? Kamu tuh orangnya gimana? Aku tuh Suka makan apa atau apa gitu? Aku suka makan pete, aku Terus? suka makan jengkol, aku suka Ya. aku nggak tahu ini soalnya Masih ada satu yang belum dijawab, berarti ada hukumannya. Setelah berikutnya yang kemana tetap di Robin.